Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ibu dan bapak, para pemuda dan para pemudi yang dicintai dan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah atas takdir dan iroda Allah Subhanahu wa taala, terutama saya bisa duduk lagi di kursi dingin ini. Jadi tiasa calik dina kursi nu ti isde ieu di dieu. Dalam rangka sama, tiada lain adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala melalui pengajian yang biasa dilaksanakan di masjid ini. Tentunya kita berharap selain mendapatkan pahala dan ganjaran, ketika pulang pun kita mendapatkan ilmu yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bisa bermanfaat kelak buat di akhirat. Nabi pun sudah memberikan contoh doa dengan doa ungkapan yang biasa kita minta kepada Allah. Yang pertama kita meminta kepada Allah, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Itu ungkapan-ungkapan yang sering kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwat iman, pada kesempatan hari ini, pada malam ini, kita coba ngobrol lah ya. Ngobrol bari ngaos pak, atau ngaos bari ngobrol bu? Ngobrol bari ngaosnya, ulah ngaos bari ngobrol. Kalau ngobrol sambil ngaji berarti obrolannya isinya ngaji. Tapi lamun ngaji sambil ngobrol, banyak ngobrol ketimbang ngajinya. Hadisnya lumayan panjang. Saya ambil dari
satu kitab namanya Kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi Ad-Dimsyiki. Beliau menyimpan hadis ini di satu bab namanya Babut Taubati, bab taubat. Tetapi yang memberikan syarah hadis ini yaitu Muhammad Shalih Al-Utsaimin memberikan komentar yang sangat panjang tentang hadis ini. Ada sahabat Rasul yang bernama Sofwan bin Asal. Sofwan bin Asal, sanes asal asli atau palsu bu? Ieu mah asal, sanes asal, mun asal mah asli atau palsu. Eta mah dia dikombusir. Sofwan bin Asal kedatangan seorang tamu. Tamunya yang bernama Zir bin Hubes. Makanya saya tulis di sini Anzir bin Hubaisin, dari Zir bin Hubes. Qala Zir bin Hubes bercerita, dia berbicara, dia berkata, apa yang dikatakan oleh Zir bin Hubes, ataitu, saya mendatangi. Datang kepada siapa? Sofwan bin Asalin Al-Muradiyah, kepada Sofwan bin Asal Al-Muradi. Jadi Zir itu datang menemui Sofwan bin Asal. Apa yang diinginkan oleh Zir bin Hubes itu mendatangi kepada Sofwan bin Asal. Kata Zir bin Hubes, as'aluhu, aku akan bertanya, aku akan menanyakan kepada Sofwan bin Asal itu anil mashi alal khupaini, yang berkaitan dengan mengusap dua sepatu, dua sendal. Pak, dan ngusap mah gampang atuh, da babari ngusap mahnya gampang atuh, pergi ngusap san itu biasa ngusap Pak. Iya. Tapi beliau datang kepada Sofwan bin Asal itu mau menanyakan hukum, bolehkah mengusap sepatu, bolehkah mengusap sandal. Itu tujuan Zir bin Hubes datang pada Sofwan bin Asal. Ya maklum Pak, Bu, ketika Sofwan bin Asal kedatangan Zir bin Hubes dengan maksud itu, pakola Sofwan bin Asal bertanya kepada Zir bin Hubes. Wajar seorang pribumi kemudian menanyakan kepada yang datang ke rumahnya, kepada tamu. Wajar atuh Pak eta namanya. Pan kita juga sering bertanya, bade keresaheun naon? Aya nu tiasa dibantos atanapi henteu? Apakah perlu ada yang dibantu? Ada apa? Mau apa? Kan gitu. Wajar seorang pribumi kemudian bertanya kepada tamu. Ketika kita menjadi tamu Pak, kemudian pribumi menanyakan, wajar Pak. Ulah amak lamun aya pribumi nanyakeun orang sebagai tamu, wajar, itu sangat wajar sekali. Ini juga sama ketika Sofwan bin Asal bertanya kepada Zir bin Hubes, mau apa gerangan datang kepada saya? Ya. Ketika Sofwan bin Asal menanyakan kepada Zir bin Hubes seperti itu, dengan pertanyaan maja'a bika ya Zirun, apa yang menyebabkan engkau datang wahai Zir? Ketika ditanya seperti itu, maka pakultu, Zir bin Hubes menjawab, ibtigho'al ilmi, saya datang kepada engkau itu wahai Sofwan bin Asal, ibtigho'al ilmi, ingin mendapatkan ilmu, ingin mencari ilmu. Tentang apa? Tentang tadi, bagaimana hukumnya, boleh atau tidak mengusap sandal, mengusap sepatu. Itu mau ditanya itu Pak. Cek urang mah piloge ngusap sepatu. Tapi bagi Zir bin Hubes ini masalah besar, bukan masalah kecil.
Jadi dengan ungkapan apa kenapa engkau mau datang ke sini, jawaban Jin Hubes, ibtigo al ilmi, abdi sumping teh bade milari ilmu. Saya datang berharap ingin mendapatkan ilmu dari engkau wahai Sofwan bin Asal. Ibu bapak, ternyata Sofwan bin Asal ketika ditanya oleh Jir bin Hubes seperti itu dan sudah tahu tujuan Jir bin Hubes, tidak memberikan jawabannya langsung pada Jir bin Hubes. Pan Jir bin Hubes teh hoyong terang kumaha ngusap sepatu teh. Apa hukumnya mengusap sepatu? Apa hukumnya mengusap sendal? Boleh atau tidak? Itu masalahnya. Tetapi Sofwan bin Asal sebelum memberikan jawaban, Sofwan bin Asal memberikan semangat kepada Jir bin Hubes. Dimotivasi heula apa? Ieu budak teh, ieu jelema teh datang teh rek neangan ilmu, diberikan semangat. Kepada siapa? Kepada orang yang bertujuan mencari ilmu. Cobi we atuh Pak. Ya. Apa semangatnya? Diberikan semangatnya begini. Paqala. Kemudian Sofwan bin Asal berkata begini. Zir, innal malaikata, sesungguhnya malaikat la tada'u menyimpan azmihataha sayap-sayapnya. Ini diberi semangat dulu nih ya. Seorang guru memberikan semangat kepada muridnya, ustadz memberikan semangat kepada mustaminya, gitu kan. DKM masjid memberikan semangat kepada yang hadirnya. Wah Pak, cobi upami nu sumping ka dieu Pak, disagede yang di pasian kertas, di pasian amplop weh. Alhamdulillah sim kuring mah pinuh tah masjid teh Pak. Tapi sim kuring mah moal nampi, moal abdi mah mun amplop pungkul mah. Iya. Diberikan semangat, diberikan motivasi. Wajar memang kalau ada pengajian-pengajian yang menyediakan makanan, itu sebagai motivasi, betul. Sofwan bin Asal pun memberikan motivasi kepada Zir bin Hubes. Apa pemberi semangatnya? Ternyata bukan materi. Ya. Bukan dikasih uang, bukan dikasih makanan, bukan dikasih minuman, tapi diberikan motivasi ruhiyahnya, akidahnya. Sebab kalau orang nanti diberikan motivasi dengan uang, bagaimana nanti kalau tidak ada uangnya Pak? Atanapi artosna mah aya ngan teu kabagean. Ibu hadir ke sini, yang lain terbagi, ibu teu kabagi bade kumaha tah? Insyaallah Sabtu depannya tidak akan hadir tah. Iya Pak, TF modal. Nanti orang itu berpikirnya tujuannya materi. Maaf nih saya cerita dulu sedikit. Ini daerah kita nih, saya pernah ngobrol dengan salah satu masjid itu. Pak, upami Ramadan itunya nu hadirkannya teh di amplopan Pak. Di amplopan leres ieu mustami teh. Nu salat kadinya uihna pasian amplop kerjajan Pak. Alhamdulillah karesan Pak Haji nagaduh rezeki teras we moal Ramadan teh. Tidak terbayang dan tidak terpikirkan bahwa rezeki itu Allah yang mengatur. Tahun berikutnya Pak, tadi pasian amplop. Alhamdulillah tah Pak. Ramadan kita kosong tah. Leras. Oh berarti sudah kelihatan ini tujuannya adalah mencari materi. Maka bagi kita yang dicari itu bukan materi, tapi adalah amal. Pahala yang kita cari. Nah ini sama, Sofwan bin Asal memberikan semangat kepada Zir bin Hubes. Apa pemberi semangatnya? Ini Pak, Zir, innal malaikata la tada'u ajnihataha, sesungguhnya malaikat menyimpan ajnihataha, sayap-sayapnya, menyimpan sayap-sayapnya. Breh weh Bu, simkuring menakan dalil ieu Pak. Oh sekarang terbayang, teringat dulu ketika saya waktu kecil Pak.
Wah, baheula mah teu kaset kieu, baheula mah henteu. Alhamdulillah ayeuna mah. Saya dapat cerita dari orang tua itu atau dari guru itu bahwa malaikat itu bersayap. Malaikatnya jangan-jangan. Iya kan? Ini dalilnya. Sesungguhnya malaikat menyimpan sayap-sayapnya. Kalau begitu berarti malaikat itu bersayap. Tapi jangan dibayangkan siga manuk piit jeung manuk gorejer anu parareh di Cirebon, Pak, kade. Nya. Atau siga manuk japati, siga manuk kuncuing. Ya, berbeda Pak. Ternyata Zil berbicara bahwa malaikat bersayap itu bukan omongan belaka. Diperkuat dengan ayat Al-Quran, Ibu dan Bapak. Apa ayat Al-Qurannya? Nanti Ibu dan Bapak bisa cek and recheck, Bu. Di surat ke-35. Surat naon, Bu? Surat Fatir. Sanes petir. Surat Fatir. Ku Ibu cek and recheck. Ketos cek and recheck kabar-kabari Kasim Guring ge. Nya, Bu. Ari tos kabar-kabari mah harah teh jadi gosip. Ari tos jadi gosipan jadi was-was engkena teh. Mohon atuh. Lamun tos kapandak urang ke lebetkeun ka apa kabar Indonesia nya. Sugana katingali di mata Najwa engke wengi. Ya, iya, Bu. Di dalam surat Fatir surat ke-35 ayat ke-1, Pak. Allah berfirman begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli aznihatim mathna wa thulatha wa ruba'a. Kade bapak-bapak malah mengadangu masna wa sulasa wa ruba'a sok curiga. Nya ngadang masna wasulasa urmat teh rada curiga bapak-bapak mah. Pada ayat kalimat pankihu matau balakum masna wasulasa waruba'a. Sanes kadinya apa kade? Ieu mah Allah nguningakeun uli aznihati masna wasulasa waruba'a. Wa yazidu fil khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu Allah berfirman seperti itu. Di surat Fatir itu diawali dengan kalimat Alhamdulillah. Apa artinya Alhamdulillah, Bu? Artinya Allah memuji kepada dirinya sendiri. Boleh, nggak ada masalah. Yang kedua, kalau Alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah, artinya pujian milik siapa? Itu arti. Pujian hanya milik Allah. Kita tidak berhak untuk mendapatkan pujian. Jeung ulah hayang pupujieun di. Nggak boleh itu. Sebab pujian itu hanya milik Allah. Sebab kalau orang sudah berharap pujian, kok mau pupujieun mah itu sudah masuk kepada kategori ria, Pak? Iya dong. Kalau sudah masuk ria kan kata Nabi itu dosa, itu ria itu kan termasuk dosa syirik kan, syirik kecil Pak ria itu. Siga orang sholat Pak, ya ibu sholat, subhanallah sholat teh lantaran aya mitoha, eta maca Fatihah kuat ka hade, kuat ka antep maca nate. Tapi lamun awa mitoha mah biasa we sholat teh rukuna kitu sujudna kitu, tapi aya mitoha mah rukuna lama sujudnya lama. Hati-hati itu. Sebab sudah disampaikan oleh Al-Qur'an kan? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Enggak boleh. Pujian hanya milik Allah. Kita tidak punya hak untuk dipuji dan kita jangan ingin mendapatkan pujian dari yang lain. Kita sering baca itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di Fatihah pun alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Artinya pujian itu hanya milik Allah, bukan milik kita. Nah, Allah sampaikan alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Fatiris samawati wal ardi, pencipta langit-langit dan bumi.
Kalimat patir itu diambil dari kalimat patri. Patri itu sesuatu yang dibuat tak pernah ada contohnya. Jadi patir itu Bu, sesuatu yang dibuat Pak tanpa ada contohnya gitu. Sehingga orang lamun ngagambar pan orang masuk ningali heula gitu kan. Allah itu menciptakan langit, menciptakan bumi tanpa ada contohnya. Nah, Allah itu sebagai pencipta langit wal ardi dan sebagai pencipta bumi. Ini ada yang menarik bagi saya, Pak. Apa yang menariknya? Pertama, kalimat ardi dengan kalimat samawat. Kalau al-ardi itu bumi, itu mufrad kan, menunjukkan kepada satu. Nggak ada bumi itu dua, nggak ada. Bumi itu satu. Tetapi kalimat as-samawat itu ditunjukkan dengan kalimat jama, artinya lebih daripada dua. Lebih daripada dua. Makanya wajar kalau sang langit itu adalah as-sab'a samawat, 7 langit. Artinya langit itu berlapis, Pak. Ada yang menerangkan 7 langit itu 7 lapis langit itu memang menunjukkan 7. Ada yang mengatakan 7 itu menunjukkan banyak. Bukan 7 gitu, tapi menunjukkan banyak. Ini berlapis. Nah, ini Quran artinya menyuruh supaya kita menjadi orang pintar. Supaya pintar, Pak. Quran itu menyuruh kan, betul nggak langit ini berlapis? Nah, begitu, Pak. Dahlah, Allah pencipta langit-langit dan Allah pun sebagai pencipta bumi. Maka segala puji bagi Allah sebagai pencipta langit-langit dan sebagai pencipta bumi. Kemudian Allah sampaikan ja'ilil malaikati, dan Allah pun sebagai pencipta malaikat. Rusulan, yang malaikat itu punya tugas sebagai utusan. Utusan siapa? Utusan Allah untuk menyampaikan kepada para rasul. Gitu. Jadi malaikat itu adalah pelantara antara Allah sama nabi, rusulan. Yang malaikat itu uli aznihatin. Malaikat itu uli aznihatin, mempunyai aznihah, sayap. Nah, itu. Jadi dalam surat Fat itu jelas bahwa malaikat itu bersayap. Berapa sayapnya, Pak? Kata Nabi, kata Allah, masna, ada malaikat yang bersayapnya 2. Ah, gitu ya, Pak. Jadi tadi kita apa? Hari Bapak masuk nguping masna wasolasa teh sok curiga gitu. Bapak mau teh curiga, ibu sok curiga teh. Ya kan? Masna, malaikat ini sayapnya 2. Wasulasa, begitu pula malaikatnya ada yang bersayapnya 3. Waruba'a, malahan malaikat pun ada yang bersayapnya 4, Pak. Laras tuh. Jadi malaikatnya ada yang bersayap 2, ada yang bersayap 3, ada yang bersayap 4. Ari manuk sabari Pak sayapna 2. Mun aya nu 4 ku abdi dipeser, sok Mang Didin ngadiekeun lah. Dipeser ku abdi 1 miliar. Terang pas 1 miliar. Naon we 1 miliar teh? Ku abdi tos dipasian terang 1 miliar teh. Unggal dinten urang mah nyepeng 1 miliarnya, Kang. Mohon unggal dinten 1 miliar, bapak ke kantor, ibu ke pasar, si nenek jalan-jalan ke Tugu, barudak ke sakola nya eta teh sami. Si ibu mah di bejaan terang 1 miliar, Bu. Mohon apana ke kantor, ibu ke pasar, mohon si nenek si Aki jalan-jalan ke Tugu, barudak ayeuna teh dan nuju bade sakola, arangkat ka sakola eta teh sami 1 miliar eta teh. Tah sakitu 1 miliar teh, Pak. Mohon 1 miliar eta teh. Nah, Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah, Allah ciptakan malaikat yang tadi masna wasulasa waruba'a. Ciptakan sayapnya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Malahan di ayat itu ditunjukkan wa yazidu fil khalqi ma yasha. Wa yazidu, dan Allah pun tambahkan fil khalqi ciptaannya ma yasha, lebih daripada itu. Jadi lamun disebutkan 4 aya malaikat anu langkung ti 4 anu 5 anu 10, Pak.
Dalam riwayat Imam Muslim ada sahabat Ibnu Mas'ud menerangkan begini, ro'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al malaikata, Nabi pernah melihat malaikat Jibril yang sayapnya situ mi'atin, Pak. Situ mi'atin itu sabaraha? Situn genap, sitrun. Baru dak sekolah agama pan macat menjadi sitrun, Pak. Sitrun genep cenah. Sitrun malin genep bahan es. Situ mi'atin. Nabi pernah melihat malaikat Jibril itu sayapnya situ mi'atin, 600 sayap. 600, Pak. Oh, kalau Al-Quran betul mengatakan wa yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah menambahkan sayap-sayap itu pada malaikat itu lebih daripada itu. Berapa lebarnya, Bu? Kata Nabi, lebar sayap malaikat itu bainal masyriqi wal maghribi, antara timur dan barat. Teu kabayang gedena gitu. Matak ciseumurna tadi beda jeung manuk piit kade. Beda jeung manuk gorejra, beda jeung manuk japati, Pak. Berbeda sekali. Ini sayapnya sampai lebarnya, sayap yang kanan dan sayap yang kiri itu bainal masyriqi wal maghrib, antara maghrib dan masyriq. Itu dan muslim seperti itu. Subhanallah, Ibu dan Bapak, di sini diterangkan ini penyemangat Sofwan bin Asal pada siapa? Kepada Jir bin Hubes. Jir, innal malaikata, sesungguhnya malaikat la tadau menyimpan ajnihataha, sayap-sayapnya yang jumlahnya banyak itu kepada siapa? Litolibil ilmi, kepada pencari ilmu, kepada orang yang mencari ilmu. Itu dirungkupkan, Pak, sayap malaikat. Sampai-sampai sarah kitab Riyadhus Shalihin ini Muhammad Shalih Al-Utsaimin memberikan komentar, Pak. Pertama, dengan kalimat malaikat menyimpan sayap-sayapnya kepada pencari ilmu itu, ini menandakan satu, kata beliau, keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Kalau ilmunya utama, maka akan termasuk keutamaan bagi yang mencari ilmu, gitu, Pak. Kenapa ini disebutkan keutamaan ilmu? Sebab agama itu akan tertegakkan dengan dua. Jadi agama itu akan tertegakkan dengan dua. Satu, dengan ilmu agama itu. Yang kedua, dengan silah, dengan senjata. Itu akan tegak ilmu itu. Ya, jadi ilmu itu akan tegak dengan ilmu. Tapi ini maksud ilmu apa? Yang dimaksud adalah al-ilmu syar'iyyu, ilmu syar'i. Siapa pemberi syara itu? Pemberi syara itu tiada lain adalah Allah. Maksudnya adalah ilmu agama. Jadi agama itu akan tegak dengan ilmu, Pak. Maka ini, ya, Allah akan memberikan keutamaan kepada pencari ilmu. Kanu ngararaos, Pak, gitu, Pak. Ini ayatnya, ini dalilnya. Wajar. Ini maka oleh sebab itu Sofwan bin Asal dikasih semangat oleh Jir bin Hubes. Iwat iman yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Ridon bima yatlubu. Sebab malaikat itu akan ridho bima yatlubu, dengan apa yang dia cari. Nah, Fakultu, Zir mengatakan, innahu hakka fi sadri, sesungguhnya hakka fi sadri, terbersit dalam hatiku, dina jero dadana. Kieu panginten bupanya, kalau kita punya masalah atau sesuatu yang belum diungkapkan, sok di dieu we, sok ngaganjal gitulah. Jadi cek Jir bin Hubes teh innahu hakka fi sadri, sesungguhnya terganjal dalam hatiku. Apa? Ada masalah. Masalah apa? Al-mashu alal khufaini, tentang mengusap dua sandal, dua sepatu, ba'dal ghaid, setelah buang air besar, wal bauli, ataupun setelah buang air kecil. Apakah boleh atau tidak?
Wa kunta, dan engkau itu wahai Sofwan bin Asal, imro'an, engkau itu adalah seorang min ashabin Nabi SAW, di antara sahabat Nabi. Pajitu as'aluka, maka aku datang kepada engkau. Jadi Zir bin Hubes ini mendatangi kepada Sofwan bin Asal. Kalau begitu saya punya pikiran bahwa Zir bin Hubes itu adalah seorang tabi'in yang datang kepada Sofwan bin Asal. Ya, tanya dia, aku bertanya kepada engkau masalah ini. Setelah diberikan semangat, kemudian masuk kepada pertanyaan. Ya, pertanyaan apa? Apakah boleh gitu kan? Apakah boleh mengusap sandal, mengusap sepatu setelah buang air besar, setelah buang air kecil? Itu pertanyaannya. Kenapa Zir bin Hubes memunculkan pertanyaan itu? Sebab beliau belum mendapatkan ilmunya, maka bertanya kepada Sofwan bin Asal. Tapi ayat Qur'annya sudah didapatkan. Ya. Informasi Qur'annya sudah didapatkan. Apa informasi Qur'annya, Bu? Kalau berwudu nih, kaki itu diusap, dicuci. Kan gitu ya. Itu jelas, Pak, Bu. Di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil, Bu? Orang yang beriman. Artinya kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka terkena dengan ayat ini, terpanggil dengan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kamu akan melaksanakan sholat. Ketika kita akan melaksanakan sholat, Allah perintahkan satu, pagsilu wujuhakum, cucilah oleh kalian wajah-wajah kalian. Itu satu. Jadi cucilah oleh kalian wajah-wajah kalian. Yang kedua, wa aidiyakum, dan tangan-tangan kalian sampai mana? Ilal marofiki, sampai sikut. Gitu kan? Kemudian setelah disuruh mencuci muka, disuruh mencuci tangan sampai sikut, kemudian Allah alihkan kalimatnya, Bu, dengan kalimat dirubah, ya, dengan kalimat apa? Wamsahu biruusikum. Ketika masuk ke kepala itu kalimatnya bukan dengan pagsilu, tapi wamsahu biruusikum, dan usaplah. Tidak begini, Pak, pagsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marofiki wa ruusakum. Tidak seperti itu. Tapi Allah selang, ya, Allah ganti kalimatnya dengan wamsahu biruusikum, usaplah kepala-kepala kalian. Maha besar, maha benar ilmu Allah, Pak. Maha benar. Ya, wajar kalau ilmu Allah itu lautan, ilmu kita manusia itu adalah air yang setetes dari telunjuk kita. Jadi lamun ibu bapak ka laut, lajengan celomkeun cai kana laut, tuluy we diangkat, aya nu ngecelak dina curug teh nya. Celak eta, tah celakna teh ilmu urang mah eta, ilmu Allah mah lautan. Apa kenapa Allah sampai merubah kalimat wamsahu? Tidak terbayang kalau Allah samakan kepala itu dengan wajah, dengan tangan. Tidak terbayang, Pak. Nya bararaseuhna gitu. Mohon, Pak. Tapi Allah rubah dengan kalimat wamsahu biruusikum. Usaplah kepala-kepala kalian. Kemudian yang diperintah itu bukan mengusap rambut, tapi mengusap kepala. Ini pun ilmu Allah juga. Tidak terbayang kalau Allah itu menyuruh yang diusap itu rambut-rambutnya. Oke, bakal aya masalah. Terutama yang tidak punya rambut, rek ngusap naon tah? Nya atuh. Lamun kuala teh usap ku anya teh buuk-buuk araranjeun. Ai urang teu boga buuk rek ngusap naon? Tapi Allah menyuruh dengan kalimat usaplah kepala-kepala kalian. Kalau disuruh mengusap kepala, mau ada yang rambut, mau ada yang tidak rambut, sama semuanya terusap. Inilah ilmu Allah. Kemudian masuk setelah Allah suruh mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala. Kemudian Allah pun mengatakan wa arjulakum,
Wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian. Kaki itu diusap, dicuci. Berusaha. Ya. Dari mana Pak rumusnya? Ini kata orang bahasa Arab. Rumus nate tina fathah Pak. Wa arjulakum. Eta rumus nate sakitu aya fathah. Lamun wa arjulikum kakara sami sareng mastaka wa arjulakum, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai mata kaki ilal ka'bah ini kan gitu. Jadi terbayang Pak oleh jin birhubes itu bahwa kaki itu mesti dicuci. Boleh nggak kalau kaki itu diusap? Itu masalahnya. Jadi jin birhubes terus udah dapat informasi ayat Qur'annya. Tapi dia muncul masalah, terbersit dalam hatinya, terganjal dalam hatinya. Boleh nggak kalau sepatu itu, kaki itu diusap Pak? Ya. Nah, maka muncul pertanyaan ini. Hal sami tahu, apakah engkau pernah dengar dari Nabi yadkuru fi dzalika syai'an, bahwa Nabi itu menerangkan hal ini? Itu. Jadi dia tanya pada Sofwan bin Asal, apakah engkau pernah mendengar wahai sahabatku Sofwan bin Asal, Nabi pernah menerangkan masalah ini? Gitu. Ketika Sofwan bin Asal ditanya seperti itu, qala, dia memberikan jawaban na'am, iya. Nah, jadi dengan jawabannya, oh berarti mengusap sepatu, mengusap sandal itu, ya itu diperbolehkan. Itu juga kalau sepatu dan sandalnya dipakai Pak. Oh, itu dipakai matuk buka, iya mah. Laras. Jadi memberikan jawab, naam, boleh, boleh. Kenapa? Karena ya'muruna, Nabi pun pernah memerintahkan kepada kami idakun nasapron au musafirin, tapi catatan ketika kami sedang sapar. Sedang sapar. Ibu nuju angkat ke Pangandaran gitu. Sapatu jeung sendalna teh tiasa dibuka di tengah perjalanan teh, masjidna dikunci gitu Pak. Ya, kenging tuh dibuka diusap sapatuna kos kakina boleh. Bapak angkat-angkatan pas di kopeahna apa hese dilaan. Hese dilaan si kopeah teh. Napol gitu. Boleh diusap boleh. Nah ini. Jadi Nabi pun pernah menyuruh kepada kami apabila kami sedang dalam keadaan sapar, anla nanzi'a khifafana, kami disuruh supaya tidak mencabut khifafana, sepatu-sepatu kami, salasata ayamin, 3 hari, walayalihinna, 3 malam. Jadi selama 3 hari 3 malam batasannya boleh si sepatu itu, si sandal itu, si kaos kaki itu diusap Pak. Jadi yang lain mah dicuci, ini mah diusap, itu boleh. Itu kata Nabi. Nabi pernah menerangkan itu. Kata Rasul, illa min janabatin, kecuali dalam keadaan junub. Kalau junub tidak boleh diusap, tetapi harus dibuka, ya, kemudian harus dicuci. Lakin min goitin wa baulin wa naumin. Tapi kalau habis gaid, habis baud, habis naum, habis tidur, itu masih boleh. Udah Pak. Dan drama ya nama Jir bin Hubes teh, karena dia memunculkan masalah dan ada masalah, apakah boleh atau tidak? Ternyata sekarang sudah mendapatkan jawaban. Apa? Boleh nggak mengusap sepatu, mengusap sandal? Kata Sofwan bin Asal, boleh. 1, ketika sedang sapar. Yang kedua, kalau bersepatu, kalau bersandal. Bapak mah enak ulah diarusap ulah. Mohon Bapak mah ulah diarusap enak mah basuh we gitu Pak Iwati. Ya, itu saja dulu karena kita masuk Isya ya. Nah, itu saja, nanti kita sambung insya Allah setelah Isya. Wahai Sofwan bin Asal, hal sami tahu, apakah engkau pernah dengar yadkuru, yang Rasulullah SAW menerangkan til hawa syai'an, tentang al hawa.
Muhammad Shalih Al Utsaimin memberikan komentar yang disebut al-hawa di situ adalah al-mahabbah. Al-mahabbah. Mahabbah teh apa, Bu? Cinta. Sayang. Tapi bukan ikatan cinta. Jam sabar Bu ikatan cinta? Lami kene. Bapak-bapak Persib nggak jam salapan. Apakah Nabi pernah merangkan tentang mahabbah, tentang cinta? Qala Sofwan bin Asal memberikan jawaban na'am. Iya. Malahan Nabi SAW, Sofwan bin Asal memberikan satu cerita, satu kisah. Apa kisahnya? Kunna ma'an Nabi SAW. Kami pernah berserta Nabi, pernah menyertai Rasul di safarin, dalam sebuah safar, dalam sebuah perjalanan. Ketika dalam sebuah perjalanan itu, pabaina nahnu indahu, ketika kami berserta Nabi, tiba-tiba ujug-ujug nadahu, memanggil kepada beliau, kepada Nabi, a'rabiyun, orang Arab. Arabiun itu biasanya yang tersohor termasuk adalah Arabiun, orang Arab gunung, orang Arab Badui, orang Arab pasisian, orang Arab kampung. Jadi orang Arab kampung ini memanggil Rasul bisautin lahu jahwariin, memanggilnya dengan saut, dengan suara jahwariin. Jahwari itu jahar. Jahar itu kebalikan daripada sir. Imam ada yang membaca sir, diam, ada yang membaca jahar, keras. Nah ini orang Arab Badawi ini, orang Arab kampung ini memanggil kepada Nabi bisautin jahwariin, dengan suara keras. Suara keras, Pak. Lamun cek urang mah ngajorowok. Ibu dan bapak, bukan sekedar suara keras saja orang Arab memanggil Nabi, tetapi yang paling salah sekali adalah dia memanggilnya dengan panggilan nama. Dengan panggilan nama, kan Nabi nyebat nami. Para sahabat mapan memanggil Rasul itu ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Sayyidallah. Itu kan para sahabat terhormat Nabi itu. Ini panggilannya bukannya Rasulullah, bari ngagorowok, ya Muhammadu, gitu ta. Ngagorowok, nyebut ngaran, bari ngagorowok, gitu Pak. Cek urang dieu mah teu gableg kasopanan, gitu. Iya dong. Tidak punya sopan santun. Kenapa dia tidak punya sopan? Mungkin ini adalah karakter orang Arab Badui seperti itu, dan belum datang ilmu kepada mereka. Nah, dia memanggil kepada Nabi Muhammad itu dengan kalimat ya Muhammadu, wahai Muhammad. Tapi Nabi tidak marah. Rasul tidak marah. Orang masih gana nges ambek we gitu. Aing teh RT lan gitu. Aing teh dinungan maneh. Gitu kan. Rasul tidak marah. Tetapi justru fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sauti. Beliau memberikan jawaban seperti ucapan orang Arab itu. Jadi lamun maneh ngajorowok, Nabi oge ngajorowok. Gitu Pak. Ini sebagai hadiah bahwa Rasul itu apal karakteristik setiap orang. Gitu Nabi itu. Subhanallah wa iman. Ketika beliau memberikan jawaban itu, mau apa kamu kesini? Apa yang kamu inginkan? Subhanallah wa iman. Ketika orang itu memanggil kepada Nabi nama Rasul sendiri, kemudian memanggil juga dengan suara keras. Karena di situ hadir para sahabat termasuk Sofwan bin Asal, Sofwan bin Asal ki waihak. Gitu waihak teh. Ugdud min sautik. Ugdud sanes udud Pak Haji.
sanes ugdud min sautik, rendahkan suaramu gitu. Fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu itu sedang berbicara dengan Nabi, bukan orang biasa. Wa qad nuhita an hada, dan engkau terlarang berkata seperti itu. Keremah ngajorowok bari menyebut nama orangnya, enggak boleh itu. Enggak boleh itu. Maka di sini Bu Pak ya, di sini berarti Islam mengajarkan tata krama, kesopanan. Bawahan harus menghormati kepada atasan, anak harus menghormati kepada ibu, istri harus menghormati kepada suami. Ari nyebut ka salaki teh ulah ngaran. Nya. Nyebut ka inung ulah nyebut ngaran. Jarang nyebut teh mama. Mama. Padahal ngaranna teh mama itu teh. Nggak boleh itu. Yang ngagarana kudu naon atuh, eta mah kumaniat. Kenapa terlarang seperti itu dan ditegur oleh Sofwan bin Asal dan para sahabat? Wahyak dia. Jangan begitu. Rendahkan suaramu. Kamu berbicara dengan Nabi. Ternyata ada ayat Pak. Ada surat dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 di ayat kedua. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum, ya, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u, janganlah kalian meninggikan aswatakum, suara-suara kalian, fauqa sautin nabi, di atas suara Nabi. Nggak boleh itu. Wala tajharu lahu, dan tidak bolehlah kalian mengeraskan, dan janganlah kalian mengeraskan lahu kepada Nabi itu bil qauli, dengan kalimat, dengan ucapan, kajahri ba'dikum ba'din, seperti ucapan kalian kepada yang lainnya. Ulah disaruakeun atuh kanu saja. Ieu teh Nabi Pak. Ya. Nah, saya dapat bukan ide ya. Ya, dapat pelajaran dari ayat ini dan dari hadis ini. Ibu dan bapak, melampaui suara Nabi saja sudah terlarang, sudah tidak boleh, apalagi melampaui dalam beribadah, melebihi batas daripada beribadah. Nabi sholat subuh 2 rakaat dan ibu jadi 10 rakaat, nggak boleh itu. Iya Pak. Itu melebihi ucapannya saja, di atas ucapan Nabi itu Allah mengatakan la tajharu, la tarfa'u, wa la tajharu, tidak boleh melebihi sautun Nabi seperti suara kalian dengan yang lainnya. Bisa jadi kata Allah itu antah bato a'malukum, itu membatalkan ganjaran-ganjaran amal kalian. Tuh Pak, berbicara saja di atas suara Nabi itu bisa membatalkan daripada ganjaran amal-amal kalian, apalagi kalau beribadah melebihi yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, tidak boleh. Makanya ditegur, jempe cenah, la tarfa'u ugdud min sautik fa innaka in salam, itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak, dasar orang Badawi. Saya belum bertemu dengan orang Badawi dan belum ke Mekah ya. Kata cerita memang orang Badawi itu karakternya keras gitu. Ditegur ya, dinasehati, jangan kamu mengeraskan, rendahkan suaramu. Kumaha orang Badawi? Faqala wallahi la agdud, saya tidak akan merendahkan. Gitu Pak. Ngarepe saya sama gitu tah ieu karakterna teh. Nah, jadi kita memang akan selalu berhadapan dengan orang yang berbeda karakter. Komo di jamiah mah Pak, aya nu beda karakter, si mah heura, si mah lemah, si mah sedeng, aya teh beda karakter. Tapi Nabi bisa bijaksana Rasul itu terhadap mereka. Nah, itu Pak. Jadi kata Rasul, kata Nabi, orang ini bertanya kepada Rasulullah tentang satu pertanyaan nanti yang dimunculkan, dan mau apa? Nah, ketika sudah ditegur, qalal a'rabiyyu, ternyata orang Arab Badawi ada maksud Pak. Apa maksudnya?
Ada satu pertanyaan yang muncul dari orang ini. Apa masalahnya? Al-mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim. Al-mar'u, seseorang, yuhibbul qauma, yang dia mencintai kaumnya, satu kaum, walamma yalhaq bihim, tapi dia tidak bertemu dengan kaum itu, apakah bisa bertemu atau tidak gitu. Jadi seseorang ya yang dia mencintai satu kaum, tapi dia itu tidak bertemu dengan orang itu, tidak sejaman, tidak sewaktu, apakah bisa bertemu dengan mereka gitu Pak? Ari ibu sajaman sareng Nabi Muhammad, bapak sajaman sareng para sahabat, tidak. Apakah kita bisa bertemu dengan mereka? Ini sama. Ternyata oleh Nabi diberikan jawaban, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamati. Seseorang itu akan menyertai dengan orang yang dicintainya kelak di hari kiamat. Jadi walaupun kita tidak bertemu dengan Nabi, kita belum bertemu dengan Abu Bakar, kita bertemu dengan Umar, Utsman dan sebagainya, tapi kelak karena kita mencintai terhadap ajarannya, ada kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Dan itu betul. Tapi dibuktikan dengan apa? Ketika Rasul mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan menyertai dengan orang yang dicintainya. Yang dimaksud menyertai orang yang dicintainya itu adalah al-mahabbatu at-ta'atu. Mahabbah itu dibuktikan dengan cinta. Dengan cinta. Al-mahabbatu taqtadi ta'ata. Cinta itu sangat memerlukan kepada ketaatan. Makanya dalam Al-Quran disampaikan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad sampaikan, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian betul-betul mencintai kepada Allah, betul-betul mencintai kepada Allah, fattabi'uni, maka tugasnya adalah ikutilah aku. Artinya harus ada ketaatan. Masa orang yang cinta kepada Nabi, cinta kepada para sahabat, tetapi dia tidak membuktikannya dengan bukti ketaatan, itu tidak akan mungkin bertemu. Tapi ketika dia dibarengi dengan ketaatan dan mengikuti apa yang sudah disampaikan, dicontohkan oleh mereka, itu pasti akan menyertai mereka. Ini jawaban. Jadi orang Arab baru itu berkata, apakah seseorang yang dia mencintai satu kaum tetapi dia tidak bertemu dengan mereka, apakah ada kesempatan untuk bertemu? Nabi memberikan jawaban, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Orang yang al-mar'u, seseorang itu ma'aman ahabba, akan menyertai dengan orang yang dicintainya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Itu jawaban Sofwan bin Asal kepada Zir bin Hubes. Kemudian yang terakhir, ibu dan bapak, karena hadis ini memang kaitannya dengan taubat, Nabi pun memberikan sabdanya cerita tentang orang yang bertaubat dan pintu taubat itu terbuka lebar. Pintu taubat itu terbuka lebar sampai Nabi mengatakan, zakaru baban min kibalil maghribi masiratan sab'ina. Kalau ada satu pintu sebesar seluas maghrib sampai masyrik, ya, artinya kesempatan ketika orang mau berubah, kesempatan orang mau bertobat itu sangat terbuka sekali. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam dari sebelah barat. Jadi kalau ada orang mau bertobat, pintu tobat itu sangat terbuka. Terbukanya lebar sekali. Sampai kapan tertutupnya? Sampai terbenamnya matahari dari sebelah barat. Artinya sampai hari kiamat. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan, ibadah iman. Jadi dari hadis ini mudah-mudahan kita mendapatkan satu ibroh, satu pelajaran
ketika kita belum bertemu dengan orang yang kita cintai, tetapi orang cinta itu adalah seiman dengan kita, dan kita pun sama melaksanakan keimanan, ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mereka, insya Allah ada kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Ini yang disebut dengan mahabbah. Jadi mahabbah itu artinya dibuktikan dengan at-ta'ah, ketaatan. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf, saya izin undur diri, tidak bisa meneruskan untuk tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan berguna, utamanya buat saya menyampaikan dan umumnya buat Ikhwat Iman yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang baiknya dan bagusnya itu dari ajaran Allah dan Rasulnya, yang kurangnya adalah dari kebodohan dan kekurangan saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.